Inilah dua jawara musik dan Kadri bersama Lilo remake single klasik Carmilla, karya Farid Hardja jadi angin segar industri musik tanah air. Apa jadinya jika dua jawara, Kadri dan Lilo meremake single klasik Carmilla, karya Farid Hardja? Tentu seru. Apalagi dua jawara, memang satunya mantap di vokal dan satunya piawai dalam mengaransemen lagu, menjadi angin segar industri musik tanah air. Demikian pendapat Rahayu Kertawiguna, CEO Naga Suara mengomentari kolaborasi Kadri dengan Lilo dalam acara peluncuran single Carmilla di Anjungan Sarinah, Jakarta, Senin tanggal 1 Juli 2024. Sebuah acara peluncuran lagu yang beda dengan peluncuran lagu biasanya karena dengan latar belakang padatnya lalu lintas Jakarta yang begitu banyak kendaraan dengan tegaknya halte Sarinah menjadi salah satu titik simpul kendaraan umum Transjakarta. Juga ramainya konvoi kendaraan militer dan kepolisian dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, bahkan tampaknya juga melintas kendaraan UN, United Nations, alias Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dalam hal ini, Kadri, The Singing Lawyer, memulai debut solo karirnya di tahun 2024 ini dengan catatan penting untuk musik Indonesia. Melepas single apik berjudul Carmilla, lagu klasik yang unik ciptaan Farid Hardja tahun 1977. Cerita tentang kisah cinta imajiner masa muda Farid Hardja dengan belia Carmilla di zaman itu. Lilo yang merupakan member band dari klub project ini yang memproduseri Kadri dalam meluncurkan Carmilla ini. Lilo sekarang menjadi eksekutif produser dan produser secara musik total dengan Lilo The Producer adalah brandnya dan nama produknya. Sedangkan Naga Suara adalah partner distribusi Carmilla. Kadri ini, vokal Kadri yang berciri kuat dengan vibrato membuat signature yang tidak biasa. Membuktikan musikalitas penyanyi yang berbeda dalam single klasik ini. Kadri tidak meniru Farid Hardja namun karakter kuat tersebut merupakan anugerah alam. Sebelumnya, Kadri bersama band The Kadri Jimo berhasil melahirkan album Indonesia Hebat tahun 2009, Tanah Sang Pemberani F tahun 2015, single Seandainya Aku Bisa Terbang, Yovie Widianto Kahitna, single Ingin Punya Pacar Lagi 2019 dan Lamar 2019. Lilo memang piawai mencari kekuatan suara vibrato Kadri dan merubahnya. Unsur pengaruh musik rock and roll modern dengan balutan padu padan choir dari band Big Boy membuat Carmilla menjadi suatu produk retro yang meruang dan elegan. Ini akan membuat lagu ini mudah masuk dalam pendengar musik saat ini menurut estimasi Lilo. Melengkapi lagu-lagu baru Indonesia lainnya, untuk distribusi digital single ini juga berada di bawah naungan Naga Suara. Saya mau generasi sekarang bisa merespon dengan mudah lagu ini. Sebuah anthem cinta beda usia yang unik. Salah satu karya terbaik dari Farid Hardja, kata Lilo. Lebih lanjut, Lilo menerangkan tentang aransemen lagu tersebut. Saya menerjemahkan aransemen Carmilla
lewat bahasa jelajah masa lalu dan pendekatan musik modern. Kadri menjadi artis pertama untuk program dan album Lilo The Producer yang saya sedang garap, Terang Lilo. Sedangkan, single ini merupakan single pertama Kadri setelah bertahun-tahun bernyanyi dengan band. Saya merasa bisa melakukan eksplorasi power pop yang kuat bersama. Kadri mantap, bahasa visual menjadi elemen sangat penting di narasi lagu Carmilla ini. Sutradara untuk video klip sedang dipersiapkan yang terbaik. Menurut Kadri, visual di musik video Carmilla ini juga diharapkan menjadi materi yang sesuai untuk profesi dirinya sebagai rocker, singer namun juga mumpuni di jalur karir lewat profesi lawyer yang dia tekuni. Saya sudah membentuk band Kadri Carmilla yang melibatkan anak-anak Gen Z berkualitas dan akan tampil meriah dalam musik. Gaya dan fashion, beber Kadri tentang keseriusannya menampilkan single Carmilla ini. Awalnya, kata Kadri, saat menyanyikan lagu ini malah menjadi bahan bercandaan teman-teman. Kadri disebut meniru-niru karakter vokal Farid Harja. Tapi kemudian setelah diproses dan diolah sangat apik lewat aransemen musik oleh Lilo The Producer, hasilnya pun menjadi sesuatu yang beda dan jadi sesuatu yang baru. Dan materi itu kita bawa ke Bapak Rahayu Kertawiguna, CEO Nagaswara, papar Kadri. Dan syukurlah, kita sign kontrak untuk lagu pertama ini. Tapi nyanyi sendiri sebagai penyanyi solo, baru kali ini, sama Nagaswara. Kebetulan karakter vokal saya dianggap cocok membawakan lagu dari mendiang Farid Harja. Ini, tutur Kadri penuh rasa syukur. Kadri mengakui dirinya mengenal sosok Rahayu Kertawiguna CEO Nagaswara sudah lama. Perkenalan itu dari beberapa kegiatan ekosistem musik. Setelah bermusik selama 50 tahun yang dilakoni sejak tahun 1974. Kini Kadri lewat remake single Carmilla memutuskan untuk tampil bersolo karir. Jadi waktu masih kanak-kanak saya sudah jadi penyanyi. Ini single solo pertama saya sih. Di tahun 2024, bersama label Nagaswara, tegas Kadri. Kadri berharap single Carmilla dapat menarik perhatian pencinta musik Indonesia. Menjadi narasi dan tafsir Indonesia, tutur Kadri optimis. Dengan rasa bahagia dan sumringah. Saya mulai dari
Pak Rahayu. Ya, Pak Rahayu, Kadri Lilo itu ngabarin bahwa bekerja sama dengan Naga Suara itu udah sekitar 2 minggu yang lalu. Kita punya grup WA The Hills, terus ada juga yang di Papri. Ya, biasanya di Papri itu semua ngomongin tuh. Semua ngomongin kalau Kadri Lilo sekarang kerjasama dengan Naga Suara. Dan barusan kemarin gua ditelepon sama musisi juga yang penasaran apakah benar Kadri kerjasama dengan Naga Suara. Nah, sekarang orang Naga Suara udah ada nih CEO-nya, Pak Rahayu. Kenapa Naga Suara mau bekerja sama dengan 2 musisi ini? Wow, benar Pak? Ya, kapok nggak Pak? Sambil konferensi pers terus dengar suara berisik, enggak ya? Enggak, lebih asik. Lebih asik ya? Pak Rahayu, kenapa mau bekerja sama dengan Lilo dan Kadri? Tertarik karena ada sesuatu yang beda dari yang lain. Pak Rahayu dulu kan pernah dengar ketika Farid Raja nyanyiin lagu. Oke, Pak Rahayu, musiknya berbeda, itu yang pertama. Lalu kemudian apakah karena Pak Rahayu melihat mereka ini punya karya yang luar biasa, Lilo dengan Tua Project, Kadri dengan Makaranya, sampai hari ini Makara masih ada bersama Adi Adrian gitu. Iya, saya membayangkan 2 jawara jadi satu, gimana hasilnya? 2 jawara jadi satu, Mas Buyil, ini judul yang bagus nih. Ya, gua langsung kepikiran nulis nih, 2 jawara jadi satu ya. Itu nggak pakai istilah 2 in 1 Pak ya. 2 jawara. Apa yang membuat mereka jawara menurut Pak Rahayu? Jawara dalam arti mereka menguasai bidangnya masing-masing. Yang satu vokalnya unik, yang satu musiknya yang unik. Satu vokalnya unik, musiknya unik. Keunikan 2 orang ini akhirnya jadilah Carmilla. Kadri Carmilla ada produser. Ya, Naga Suara akhirnya bekerja sama dengan mereka untuk merilis album ini, mendistribusikan secara digital. Nah, saya lihat udah aktif di YouTube, terus kemudian di TikTok, di Spotify, ya, Apple Music, dan di beberapa platform digital lainnya, Pak. Di mana-mana sudah ada. Iya. Artinya semua algoritma Naga Suara yang bisa sampai ratusan juta dengan artisnya Naga Suara, sekarang masuk nih mereka dalam link itu ya. Iya, betul. Wow. Ini pilihan kerjasama Naga Suara ini dalam rangka mendapatkan algoritma itu ya. Nanti saya tanya sama mereka, Pak. Ya, soalnya algoritma Naga Suara gede banget, Pak. Siti Badriah itu kan udah hampir 1 miliar. Lalu kemudian Wali Band itu ratusan juta semua lagu mereka. Dan sekarang mereka ada di ruang sana, gitu Pak ya. Amin. Oke, jadi Pak Rahayu yakin bahwa 2 orang unik ini bersatu ini akan menjadi artis baru Naga Suara yang bakal dilirik, sesuatu yang hebat. Ya. Setuju Pak? Setuju Pak ya. Terima kasih Pak Rahayu. Saya tambahin boleh nggak? Mau langsung ya, silakan. Teman-teman, di sini brandnya Lilo the Producer, saya produser musiknya, artisnya adalah Kadri, dan kita berdua terima kasih ke Naga Suara karena Naga Suara memberikan kesempatan kepada artis yang boleh dibilang bukan artis muda. Beliau memberi kesempatan Pak Rahayu, dan semoga bisa jadi contoh untuk artis-artis lain Pak ya, yang sudah senior dan masih mau berkarya, selama karyanya diharapkan bisa menembus masyarakat. Kenapa tidak? Jadi ya kami juga terima kasih ke Pak Rahayu dari Naga Suara ya, Kadri ya. Karena sebagus apapun juga suatu produk, kalau nggak didukung distribusi yang bagus, nggak jadi apa-apa. Dari saya itu aja Pak Rahayu. Oke, kalau gitu saya langsung tambahin dengan pertanyaan. Pemilih Kadri, teman lama, tentu saja alasan objektifnya bukan karena teman lama, tapi karena musikalitas Kadri yang juga udah terukur. Kadri udah nyanyi di mana-mana. Dia kolaborasi dengan Tony Wenas, dengan Once Mekel, menaklukkan lagu Queen, dan itu keren banget. Semua orang tahu ya, teman-teman pasti udah lihat di YouTube gimana Kadri nyanyi dengan Once, dengan Tony Wenas, dan juga di Makara bersama Hari Mukti.
Lalu kenapa Lilo akhirnya ketika kita mendengarkan Carmilla itu bisa cerita dikit itu kronologis, pas dengar Carmilla ini kayaknya cocok buat Kadri, itu apa alasan objektif musikalnya? Jadi 11-12 tahun lalu saya bikin demo sama Kadri. Saya bilang, Dri, 11 tahun lalu? 11 tahun Demonya udah hilang? Demonya udah hilang. Engineer-nya orang hebat, sahabat saya udah meninggal, terus ya lupa ada di mana. Terus saya bilang dia sama bisa dikasih tahu sahabat yang orang hebat itu? si Koko almarhum, rest in peace. Ya. Itu aku bilang sama Kadri, Dri, lu gue produce deh, lu kan belum pernah gue produce. Ternyata happening banget, waktu itu sempat happening. Cuma karena kategorinya demo, kita masih orang lama. Walaupun demo bagus, kita anggap demo. Oh ini belum bisa kita edarin. Iya. Terus masing-masing punya kesibukan. Standarnya terlalu tinggi waktu itu ya. Orang lama kan gitu kan. Terus mulai lagi Kadri, kita bikin lagi loh. Ya ayo, asal serius aku bilang begitu. Karena kan banyak banget Kadri kegiatannya. Akhirnya beliau mau serius, ya saya terusin, saya langsung komitmen karena memang dari dulu untuk nyanyi Carmilla itu menurut saya cocok Kadri menurut saya. Sama seperti dulu 11 tahun lalu saya bikin tribute to Klang. Itu ada band namanya Run. Itu pertama kali muncul. Waktu muncul saya bilang di dalam istri saya, kalau gue bikin tribute to Klang, Run akan nyanyi tentang kita. Hits Klang yang pertama. Dan tuh gue rekam kan. Iya. Gitu. Sama juga aku bilang Kadri, kalau lo artis gue pertama, Lilo the producer, lo harus nyanyi Carmilla. Itu dari 11-12 tahun yang lalu. Ya, terima kasih, puji Tuhan, syukur alhamdulillah hari ini terjadi. Minta restunya teman-teman. Kira-kira gitu. Oke. Tapi gua ini lagi, gua penasaran. Tapi intinya gini, pokoknya lo nyanyi enak ya udah enak aja. Dan dia berhasil. Ya bukan berhasil ya enak gitu loh. Maksudnya secara lagu Carmilla enak. Berhasil bikin enak tuh lagu. Ya apa dia dibutuhkan 2 orang tapi intinya kan jadi berhasil enak gitu loh. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi karena rumusannya di dunia ini adalah it's the singer not the song. Jadi penyanyi bukan lagunya. Tapi memang untuk mendukung penyanyinya menjadi bagus dibutuhkan banyak lagu yang bagus, aransemen, produser, semuanya. Tapi ya rumusannya it's the singer not the song. Itu Andre Nagaswara berkali-kali bilang jangan lupa ingetin lagi sama wartawan, The Singing Lawyer itu di Indonesia ada berapa orang ya? Emang cuma Kadri sendiri ya? Ada Once Kebetulan kita bikin Tony Wenas kelompok bertiga yang kemarin tampil di konser Tony Wenas, The Singing Lawyers di gedung sebelah. betul, jadi saya, Tony Wenas sama Once. Artinya backgroundnya hukum dan memang hari-hari memang fokus ya, tertarik untuk membahas masalah-masalah hukum. Oke, udah waktu nyanyi lagu Carmilla pertama kali ketika diajak sama Lilo itu 11 tahun yang lalu akhirnya sekarang diwujudkan, di recording lagi tapi dalam suasana yang hilang. Apa yang beda ketika itu dan yang sekarang? Ya, itu sih sebenarnya karena hari-hari saya main sama Lilo ya. Jadi saya sering niru-niru, tapi bercanda sebenarnya. Farid Harja, dari Salmeka, pas Farid Harja itu misalnya gini nih. Yang bagian mana nih? Ada satu lagunya Farid Harja sama Ahmad Albar bersitu. Oke, yang Nadanya begini, nada musik telah dimainkan. Terus gila lu. itu vibra ya? Iya. 1, 2, 3. Itu sebenarnya teknik vibrato ya. Iya. Itu keren. Coba lo lagu Carmilla, ku kenal di kau lalu jatuh cinta. Jadi model-model kayak Elton John, Elvis Presley zaman itu. Terus stop di situ. Lu coba apa dulu, coba deh gue bikinin gue produce lo lagu Carmilla. Ya saya bercanda waktu itu. Jadi saya bawakan dan memang suatu pengalaman yang berharga buat saya karena saya benar-benar di brief dan di train sama Lilo di tempat menyanyi di rekaman yang bagus pada saat itu, dan itu saya merasakan itu. Jadi itu cuma pakai gitar sama bass sama drumnya pun masih pakai drum machine. Terus dia dengerin ke orang-orang bilang, wah ini bagus deh,
ini coba deh apa namanya, dan akhirnya perjalanan waktu ditinggal itu, kita nggak selesaiin gitu ya, karena kesibukan masing-masing. Belakangan sekitar tahun lalu saya ketemu lagi gitu, dan kemudian emang sama Lilo ini dan sama Parahayu itu juga banyak saya kerjasama dalam konteks tukar pikiran ya, pikiran tentang bicara tentang musik, tentang royalty ya. Jadi kita sparring partner dengan Parahayu, udah akhirnya Lilo yang bisa menemukan uniknya vokal saya dibikin dengan musik media, dan kemudian dia produce, kemudian ini nggak bisa diproduce tapi kalau nggak ada distribusi yang baik ya, promosi dan lain-lain ya. Nah gitu, jadi saya nggak perlu juga menjadi terlalu bagaimana gitu ya, emang apa adanya. Dan sekarang rambut ini nempel. Terus sekarang orang bilang ini harus ini Kadri itu ini nih rambutnya ya. Ini Parahayu yang paling muda nih dari segi warna. Ini warnanya ini Gen Z banget nih. Orange-nya orange apa? Shocking orange gitu ya. Iya Pak ya? Ini bagian dari Bapak menyambut mereka berdua juga nih. Ya supaya kelihatan muda ya. Yang itu ya. Jadi targetnya pokoknya visualnya supaya kelihatan muda. Itu udah bisa di-quotes ya para ya. Baik teman-teman, terima kasih. Sukses untuk semuanya, sukses untuk Kadri Carmila produser. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Yang Sarina. Terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu ini dari Sarina, luar biasa.